Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Putri dengan NIM 242333025 dari program studi D3 Manajemen Pajak. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai capital budgeting, yaitu proses pengembalian keputusan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi perusahaan. Baiklah, Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu apa itu capital budgeting, penganggaran modal. Capital budgeting adalah proses menganalisis dan memilih proyek investasi jangka panjang. Fokus pada arus kas masuk dan arus kas keluar, bukan laba akuntansi. Digunakan untuk menentukan apakah sebuah proyek layak, menguntungkan, dan dapat diterima perusahaan. Selanjutnya, pentingnya keputusan penganggaran modal, yaitu menyangkut dana besar dan jangka waktu panjang. Selanjutnya, kesalahan keputusan dapat menyebabkan kapasitas berlebih atau kehilangan paksa pasar. Selanjutnya, mengandung keputusan strategis seperti peluncuran produk baru atau inspeksi ke pasar. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis proyek investasi. Yang satu, proyek atau produk baru. Dua, penggantian mesin, alat, atau fasilitas produk. Tiga, penelitian dan pengembangan R&D. 4. Eksplorasi. 5. Proyek independen atau proyek yang saling meniadakan. Selanjutnya yaitu tahapan proses penganggaran modal, yaitu menentukan biaya investasi proyek, mengestimasi arus kas masuk dan arus kas keluar. Selanjutnya mengukur resiko proyek. Selanjutnya menentukan biaya modal, menghitung nilai sekarang dari arus kas, dan membandingkan manfaat ekonomi proyek dengan biaya investasinya. Selanjutnya, kelompok utama arus kas proyek. Initial investment, arus kas investasi awal. Initial investment, arus kas investasi. Pemberian aset tetap, tanah, gedung, mesin, dan modal kerja. Yang kedua, arus kas operasi, pendapatan, biaya tunai, pajak, tambah depresiasi. Yang ketiga, terminal kas, arus kas akhir, nilai sisa aset, dan pengembalian modal kerja. Selanjutnya, metode investasi yaitu ARR, Average Rate of Return, tingkat pengembalian rata-rata, payback periode pengembalian, periode pengembalian dengan diskonto. Selanjutnya NPF, nilai kini bersih, dan indeks probabilitas, tingkat pengembalian internal, dan IRR terkoreksi. Selanjutnya ARR, menggunakan laba akuntansi bukan arus kas. Semakin tinggi ARR, semakin menarik suatu proyek. Kelemahannya tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Selanjutnya payback periode pengembalian. 1. Mengukur beberapa cepat investasi kembali. 2. Kelebihan mudah dihitung, menunjukkan likuiditas. Kelemahan tidak memperhitungkan nilai waktu uang, harus kas setelah periode payback. Kesimpulan dari presentasi ini adalah capital budgeting merupakan proses pentingnya untuk menentukan kelayakan
Investasi jangka panjang berdasarkan arus kas, bukan laba akuntansi. Proses ini sangat penting karena melibatkan dana besar, jangka waktu panjang, serta berdampak strategis bagi perusahaan. Penilaian investasi dilakukan dengan mengestimasikan arus kas investasi awal, arus kas operasi, dan arus kas akhir proyek. Berbagai metode penilaian seperti ART, payback, periodes, diskonte, dan NPF, PI, IRR, dan MIRR digunakan untuk mengevaluasi apakah proyek layak dijalankan. Dari semua metode, NPF dianggap paling kuat secara teori karena mempertimbangkan nilai waktu uang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Perusahaan harus memiliki proyek dan memberikan NPF positif. PI 1 atau IRR MIRR lebih tinggi dari biaya modal agar investasi memberikan nilai tambah. Terima kasih. Sekian presentasi video minggu keempat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.